Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ehariki Maulida dari kelas Psikologi 6A dengan NIM 19070160119. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber pemberdayaan komunitas dan hak dan kewajiban dalam pengembangan diri. Yang pertama ada pengertian dari pemberdayaan. Menurut Mardikanto dan Sobianto, menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Nah, dalam konteks ini, proses pemberdayaan dapat mengandung dua kecenderungan. Yang pertama, ada kecenderungan utama, yaitu pemberdayaan menekankan pada proses memberikan ataupun mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan, ataupun kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya ataupun mandiri. Yang kedua ada kecenderungan sekunder. Pada kecenderungan sekunder, pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong ataupun memotivasi individu agar mempunyai kemampuan ataupun keberdayaan untuk menentukan hal yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Nah, jadi apa sih pemberdayaan komunitas itu? Jadi, pemberdayaan komunitas merupakan proses transformasi sosial yang melibatkan pembentukan dan perorganisasian komunitas. Dalam proses ini mengembangkan rasa tanggung jawab, komitmen, dan kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif, serta keterampilan dalam pemecahan masalah untuk memengaruhi perubahan dalam lingkungan yang relevan dengan kualitas hidup mereka. Baik, yang selanjutnya ada dasar terbentuknya ataupun sumber pemberdayaan komunitas. Upaya pemberdayaan komunitas ini didasari atas pemahaman munculnya ketidakberdayaan komunitas akibat masyarakat itu tidak memiliki kekuatan. Adapun faktor lain yang menyebabkan ketidakberdayaan komunitas di luar faktor ketiadaan daya ataupun kekuatan adalah ketimpangan, yang meliputi ketimpangan struktural, ketimpangan kelompok, dan ketimpangan personal. Kegiatan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan lebih efektif jika sebelumnya itu sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor apa sih menjadi akar permasalahan sosial. Nah, dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidakberdayaan berkaitan dengan faktor kelangkaan sumber daya atau faktor ketimpangan atau kombinasi antara keduanya. Nah, teman-teman, di sini ada upaya pemberdayaan masyarakat lemah dapat dilakukan dengan 3 strategi. Strategi yang pertama, pemberdayaan perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun ataupun mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Strategi yang kedua, yaitu pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan melalui perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Strategi yang terakhir, yaitu pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang mana dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Hal ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan individu. Terdapat contoh pemberdayaan komunitas yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau biasa disingkat PNPM Mandiri. Yang kedua, ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Yang ketiga, ada Penetapan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas atau PLPBK. Setelah membahas tentang pemberdayaan komunitas tadi, selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam pengembangan diri. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin adalah hak asasi untuk mengembangkan diri. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa pengembangan diri merupakan hak setiap individu yang dapat diterapkan melalui kebutuhan dasarnya. Bukan hanya itu, seseorang juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, termasuk merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya. Pemenuhan hak untuk mengembangkan diri diharapkan dapat mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik
termasuk juga mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain kita mempunyai hak, kita juga memiliki kewajiban usaha untuk mengembangkan diri. Di antaranya ada mengambil kursus. Dengan mengambil kursus, kita jadi bisa update skill kita dan mengetahui keterampilan lain apa yang masih bisa diasah yang dapat menunjang pekerjaan. Yang selanjutnya ada bergabung dengan komunitas. Komunitas yang memiliki kegiatan positif memiliki banyak manfaatnya. Bergabung dengan komunitas juga bisa membangun relasi dengan orang-orang yang ada dan belajar hal-hal baru dari mereka. Usaha untuk pengembangan diri lainnya adalah dengan mencari tantangan, yaitu dengan cara jangan berpuas diri. Tantang diri sendiri untuk bergerak lebih jauh dari hari ini, buatlah target untuk menempa diri. Hal ini akan membuat kita tertantang untuk melakukan segala hal, tapi pastikan target tersebut realistis dan sesuai dengan kemampuan diri. Jadi intinya tidak memaksakan diri untuk mencapai target yang di luar kemampuan kita. Yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan interpersonal. Tingkatkan kemampuan diri yang bisa kita asah dan perdalam, misalkan dalam hal kepemimpinan, problem solving, juga pengetahuan tentang karir yang ditekuni. Kesadaran diri juga penting loh ditingkatkan teman-teman, untuk mengenal dan pandai menilai kebutuhan dan masalah yang muncul. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.